Cermin keimanan sejati, surat Al-Anfal ayat 1-5. Pengantar. Setiap jiwa yang beriman pasti pernah bertanya dalam batin, apakah aku benar-benar telah menjadi mukmin sejati? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan pengakuan atau status identitas di kartu tanda penduduk. Allah melalui ayat-ayat awal surat Al-Anfal menurunkan ukuran-ukuran pasti untuk mengenali siapa sesungguhnya yang layak disebut orang beriman. Surat Al-Anfal sendiri diturunkan di kota Madinah dalam konteks Perang Badar, sebuah pertempuran monumental antara segelintir mukmin dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Namun yang menarik, 5 ayat pertama dari surat ini tidak berbicara tentang strategi perang atau persenjataan. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut berbicara tentang iman, hati, ketaatan, dan pengorbanan. Inilah pelajaran mendalam dari langit tentang karakter sejati seorang mukmin. Milik siapa harta rampasan itu? Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang pembagian rampasan perang. Mereka baru saja memperoleh kemenangan dalam perang Badar, dan kegembiraan mereka bercampur dengan tanda tanya, siapakah yang paling berhak? Namun Allah menjawab bukan dengan angka-angka, bukan pula dengan pembagian kuota. Allah mengingatkan, katakan, harta rampasan itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah, damaikanlah sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah pelajaran tentang adab sebelum membicarakan hak. Bahwa iman bukan tentang memperjuangkan bagian, tetapi menjaga hati dari keserakahan dan menjaga ukhuwah dari keretakan. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menekankan bahwa pemilik hakikat dari segala harta adalah Allah, dan kita hanyalah pemegang amanah. Profesor Muhammad Quraisy Shihab menambahkan dalam tafsir Al-Mishbah bahwa sengketa harta dapat mengikis spiritualitas. Oleh sebab itu, Al-Quran segera mengalihkan fokus kaum muslimin dari dunia ke dalam sikap batin, takwa, islah, dan ketaatan. Ketika nama Allah menggetarkan jiwa, innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah kalimat yang seakan membelah langit. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim mengatakan bahwa kegemetaran hati ini bukan karena ketakutan biasa, melainkan karena kesadaran akan keagungan Allah dan kehinaan diri sendiri. Ibarat seorang anak yang sangat mencintai kedua orang tuanya, ia takut mengecewakan mereka. Demikian pula getaran hati seorang mukmin saat mendengar nama Allah disebut. Syekh Yusuf Qardawi dalam Ibadah fi al-Islam menjelaskan bahwa hati yang bergetar adalah indikator bahwa iman masih hidup. Sebaliknya, hati yang beku, yang tidak tergetar oleh zikir adalah pertanda kerusakan ruhani. Gus Baha dengan gaya humornya yang khas pernah berkata, kalau Allah disebut, yang deg-degan bukan hati tapi dompet, berarti yang dituhankan bukan Allah tapi uang. Ayat ketiga, salat yang tegak dan harta yang mengalir. Lalladzina yuqimuna as-salawata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2 amalan besar disebutkan dalam ayat ini. Mendirikan salat dan berinfak dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa mendirikan salat tidak cukup dengan mengerjakannya, tetapi harus ditegakkan dengan kehusyukan, tepat waktu, dan ketulusan hati. Sementara infak bukan hanya zakat wajib, tetapi juga memberi kepada kedua orang tua, tetangga, atau siapapun yang membutuhkan bantuan. Imam Asy-Syafi'i berkata, seseorang belum sempurna imannya bila salatnya tidak menjaganya dari perbuatan keji, dan hartanya tidak pernah digunakan untuk membantu sesama. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, keimanan sejati selalu memiliki 2 sisi, spiritual dan sosial, infak. Seorang yang hanya rajin beribadah tetapi pelit terhadap kaum fakir miskin, maka ia belum layak disebut mukmin sempurna. Ayat keempat, inilah mukmin yang sebenarnya. Aulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka yang hatinya bergetar, imannya bertambah, salatnya tegak, dan hartanya mengalir.
Itulah mukmin sejati, bukan sekadar mukmin di lisan atau dalam dokumen administrasi. Allah menjanjikan kepada mereka 3 hal, derajat tinggi di sisinya, ampunan atas dosa-dosa mereka, rezeki yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Malik menafsirkan rizkan karima sebagai rezeki yang bukan hanya banyak, tetapi penuh berkah dan cukup, sehingga membuat hati menjadi lapang, bukan menjadi rakus. Syekh Yusuf Qardawi menambahkan bahwa ayat ini adalah motivasi spiritual. Orang-orang beriman bukan hanya akan memperoleh balasan di akhirat, tetapi juga akan dimuliakan di dunia melalui ketenangan, keberkahan, dan kemuliaan akhlak. Ketaatan. Kam kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, wa inna fariqan minal mu'minin lakarihun. Allah mengingatkan, sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkan engkau, wahai Nabi, dari rumahmu dengan kebenaran untuk berperang, namun sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Ini adalah pelajaran penting. Tidak semua perintah agama terasa menyenangkan atau mudah dilakukan. Sebagian sahabat merasa berat meninggalkan rumah dan maju ke medan perang, tetapi perintah adalah perintah. Maka, ketaatan adalah ujian keimanan yang sebenarnya. Gus Baha pernah menuturkan, kadang kita baru menyadari hikmah dari suatu perintah setelah bertahun-tahun. Maka tugas kita bukan menunggu paham, tetapi segera patuh. Penutup, mari kita cerminkan ayat-ayat ini kepada diri kita masing-masing. Apakah hati kita bergetar saat nama Allah disebut? Apakah iman kita bertambah saat mendengar ayat suci? Apakah salat sudah menjadi tiang hidup kita? Apakah harta kita mengalir untuk membantu sesama? Apakah kita taat meski belum sepenuhnya memahami perintahnya? Jika jawabannya belum, maka mari kita perbaiki diri mulai hari ini. Sebab Allah sedang mengundang kita untuk menjadi mukmin sejati, bukan hanya dalam kartu identitas, tetapi dalam hati dan amal nyata. Allahumma ij'alna minal mu'minina haqqan, warzuqna quluba takhsha'u 'inda dhikrika, wa 'uyuna tadma'u min khawfika, wa a'mala تقربنا من رضاك وصلاة دائمة ورزقا كريما ودرجات في جناتك واغفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai mukmin yang sejati. Berikanlah kepada kami hati yang khusyuk saat mengingat-Mu, air mata yang jatuh karena takut kepadamu, amal yang mendekatkan kami kepada ridha-Mu, salat yang tegak, rezeki yang mulia, dan derajat tinggi di surga-Mu. Ampunilah kami dan kedua orang tua kami, wahai Tuhan yang Maha Penyayang.